Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih ya Mas Firman. Ya, jadi kita hanya punya waktu 30 menit ya. Jadi untuk menyampaikan saham syariah, ya, saya kira kemarin di pertemuan awal ya, yaitu di sesi 1 itu sudah banyak disampaikan tentang pasar modal syariah dan juga sudah membahas sedikit tentang saham syariah. Mungkin sebelum saya mengawali ini ya, barangkali kita perlu memahami dulu filosofi di dalam saham syariah ini, di dalam pasar modal syariah ini. Mungkin akan banyak pertanyaan ya, mengapa misalnya saham syariah itu adalah saham atau di mana emitennya itu memiliki pendapatan non halal gitu ya, tidak lebih dari 10% misalnya. Kemudian mengapa rasio utang ya berbasis bunga dibanding dengan ekuitasnya itu 45 dibanding 55 dan sebagainya. Ya itu mungkin prinsip yang paling penting. Pertama adalah bahwa ini kaidah ya. Ada satu kaidah yang penting yang harus kita pahami, bahwa hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf gitu ya. Jadi keputusan hakim ya, yang dalam hal ini adalah otoritas fatwa yang diakui, yaitu Majelis Ulama Indonesia, itu telah menghilangkan ikhtilaf. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat yang kenapa di Malaysia 5%, kenapa 75%, kenapa di Pakistan begini dan sebagainya, maka kita mengacu kepada fatwa, dan tentu ikhtilaf itu ada di dalam pembahasan sebelum fatwa itu keluar. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi kalau kemudian membaca buku, berbagai macam buku dan sebagainya, maka yang dimaksud dengan sesuai syariah di Indonesia dalam konteks misalnya lembaga keuangan seperti pasar modal, maka yang dimaksud adalah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, itu adalah prinsip yang pertama. Dan tentu karena ini adalah urusannya teknis, maka adalah sesuai dengan POJK misalnya ya, kalau ini berkaitan dengan pasar modal, karena tidak semua fatwa itu langsung kemudian diterapkan atau diakomodasi oleh otoritas ya, seperti OJK ya, atau Kementerian Koperasi dan sebagainya, atau Bank Indonesia misalnya. Ya, jadi itu hal yang paling prinsipnya, sehingga kita tidak lagi nanti khawatir ini apakah ini sudah sesuai syariah atau tidak dan sebagainya, karena acuan kita adalah kepada fatwa. Nah, pagi hari ini ya, sesuai karena materi saham ini ada tiga pemateri nanti. Jadi yang pertama ya, nanti saya akan menyampaikan konsep saham syariah, kemudian peran dan risiko saham, penawaran umum saham syariah, mekanisme transaksi saham di pasar perdana, mekanisme transaksi saham di pasar sekunder, dan penilaian saham. Yang lain-lain nanti akan dijelaskan oleh Bu Din Sukmarini dan Pak Zainul Falah. Oke, pertama konsep saham syariah. Secara konsep, ya, jadi emiten di pasar modal itu adalah berbentuk perusahaan terbuka. Secara konsep perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang dimiliki minimal itu adalah oleh dua pihak, ya, oleh dua pihak. Dan tentu di pasar mereka yang sudah mendaftarkan sahamnya, misalnya nanti di pasar modal di Bursa Efek Indonesia, artinya mereka sudah melakukan penawaran kepada publik, sebagian saham sudah dimiliki publik lalu didaftarkan, tentunya mereka sudah membagi kepemilikan itu berdasarkan kepada saham-saham yang dia keluarkan, sehingga boleh dikatakan ini adalah modelnya adalah syirkah atau musyarakah. Mungkin lebih tepatnya karena sebenarnya musyarakah secara umum itu kan adalah suatu kerjasama gitu ya, di mana dana berasal dari misalnya dua pihak atau lebih dan dikelola secara bersama-sama, itu namanya musyarakah. Jadi mungkin yang lebih tepat di sini adalah bisa mudharabah musyarakah atau syirkah mudharabah, ya, yaitu di mana dana dari banyak pihak tetapi dikelola oleh sebagian pihak. Nah, pengelola yang umumnya adalah mereka yang masih memiliki kepemilikan mayoritas di perusahaan itu
ya itulah sebagai pengelola. Jadi mereka sebagai syirkah karena memiliki modal, tetapi juga bisa jadi mereka mengelola, maka mereka adalah juga sebagai mudharib, sehingga disebut namanya mudharabah mustarakah. Konsep syirkah merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan bagi hasil usaha, di mana sudah dijelaskan, saya kira kita semua sudah paham bahwa prinsip di dalam musyarakah bahwa bagi hasilnya itu sebenarnya adalah negotiable, artinya sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian. Namun ya, risiko atas atas pengelolaan itu itu adalah dibagi menurut kontribusinya ya terhadap perusahaan, yaitu berdasarkan pada porsi modalnya. Nah, karena ini merupakan suatu syirkah di mana ini dimiliki secara bersama-sama, maka suatu syirkah ini tentu menjanjikan di satu sisi adalah keuntungan, tentu juga ada suatu risiko, ya, yang ini juga sesuai dengan prinsip di dalam transaksi ataupun di dalam suatu kerjasama adalah al-ghurmu bil ghurmi, ya, di mana di situ itu ada risiko, di situ itu ada pendapatan atau keuntungan. Di situ ada keuntungan ya, atau al-ghurmu bil ghurmi ya sama saja, maka di situ juga ada suatu risiko. Nah, karena itu tentu siapapun yang membeli suatu saham dari suatu perusahaan, ya baik perusahaan itu sudah perusahaan terbuka maupun belum, maka dia harus tahu ada suatu risiko ya yang melekat kepada kepemilikannya atas suatu saham di sebuah perusahaan. Nah, lalu apa sebenarnya saham syariah? Pertama, kita pahami bahwa saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Secara prinsip, anggaplah ini kita misalnya ya, kita patungan gitu misalnya ya, berdua atau berlima begitu, kita patungan masing-masing misalnya 10 juta, lalu kita menyewa ruko, lalu membuat misalnya usaha warkop misalnya, masing-masing kita memiliki 20%, ya kita kelola secara bersama-sama, maka pada hakikatnya kalau 50 juta tadi saya wujudkan dalam lembar-lembar saham, masing-masing saham adalah 1 juta, berarti ada 50 lembar. Nah, saya sebagai yang berkontribusi terhadap 10 juta, berarti saya memegang 10 lembar. Ya, jadi itulah pada hakikatnya saham, ya, sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, tentu namanya tadi warkop tadi, ketika warkop itu memiliki prospek yang sangat bagus, ya, yang ditunjukkan dengan cash flow yang bagus, penjualan yang bagus, tentu yang tadi awalnya nilainya itu masing-masing lembar 1 juta, ya, mungkin ketika saya jual orang berani membeli lebih dari 1 juta. Itulah nanti ya sebenarnya hakikatnya jual beli saham ya seperti itu, bahwa ketika perusahaan itu berprospek, ya, ketika pendapatan besar, ya, labanya besar, kemudian juga memiliki prospek di masa depan yang baik, tentunya ada investor lain yang mau membeli saham saya tadi yang 1 lembar itu 1 juta, bisa jadi harganya 10 juta atau 5 juta misalnya. Itulah yang kita maksud dengan bahwa harga atau valuasi market itu sudah 5 kali lipat daripada ekuitasnya, karena ekuitasnya tadi itu sebenarnya adalah 1 juta. Nah, pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Ya, sebagai pemilik dari suatu perusahaan, ya, maka tentu sesuai dengan bagiannya, seorang pemegang saham itu memiliki hak klaim untuk mengklaim atas penghasilan yang diterima oleh suatu perusahaan maupun aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, karena seperti saya tadi yang memiliki 20% dari warkop tadi, warung dari kafe tadi misalnya, maka ya saya memiliki klaim ya sebenarnya ya atas penghasilan sebenarnya 20%. Misalnya kalau apa yang diperjanjikan itu adalah bahwa kita masing-masing mendapatkan 20% dari seluruh pendapatan yang diterima masing-masing 20% misalnya gitu ya. Kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga bahwa saham syariah itu adalah saham ya dari suatu emiten ya, atau kalau ini saham dalam arti sudah sudah diperjualbelikan di pasar sekunder, ya, berarti perusahaan itu bergerak di dalam suatu bidang ya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah saya kira kita semua sudah tahu ya,
tidak mengandung misalnya spekulasi atau maisir, ya, tidak mengandung boror, ya, kemudian tidak mengandung riba, misalnya pendapatan itu adalah dari riba, ya. Makanya semua bank konven itu, ya, itu tidak masuk dalam daftar efek syariah karena pendapatannya adalah dari riba. Tidak mengandung boror, ya, misalnya perusahaan-perusahaan asuransi, ya, kalau yang sudah go public pun tidak akan masuk kecuali yang mereka sudah mendeklar, atau misalnya asuransi syariah misalnya sudah mendeklar. Nah, inilah secara prinsip bahwa saham-saham di saham syariah itu seperti itu. Hanya saja tentu ketika kita melihat saham syariah dalam konteks sudah diperjualbelikan di pasar sekunder, ya itu ada dua karakter di sana. Yang pertama adalah saham di mana emitennya itu mengklaim, ya, sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Ya. Kalau ini di pasar modal itu sangat sedikit, ya, di pasar modal sangat sedikit. Ya mungkin hanya 5 saja, ya, seperti misalnya BRI Syariah, ya, Panin Dubai Syariah, ya, itu memang yang mereka itu mengklaim sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip syariah. Yang lain sebenarnya di luar 5 itu sebenarnya adalah mereka emiten yang tidak mendeklar sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip syariah, tetapi memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang dicantumkan di dalam Fatwa 40 DSN Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya. Jadi ini ibarat di pasar, gitu ya, ibarat di pasar. Mungkin sedikit, ya, yang mereka mengklaim bahwa saya ini perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan atau mungkin toko-toko yang menjual suatu produk, ya, di mana produknya itu tidak bertentangan dengan syariah, artinya halal misalnya, gitu ya, sehingga mereka juga dimasukkan di dalam daftar efek syariah. Jadi di dalam satu prinsip, ya, tadi mengapa kemudian 5% dan 10%, memang kalau kita lihat daripada fatwa MUI, ya, itu memang condong bahwa saat ini yang paling penting dulu adalah memberikan suatu daftar efek ini yang layak dipilih oleh umat Islam, misalnya yang mereka menggunakan prinsip syariah gitu. Ya, jadi masih ada di situ pendapatan non halal misalnya, tetapi itu toh bisa dipurifikasi, gitu ya, bisa dibersihkan nanti itu dengan satu mekanisme tertentu. Gitu. Kemudian, ya, berikutnya karakteristik pemegang saham. Ini yang juga harus dipahami oleh para pemegang saham, ya, bahwa pertama misalnya perusahaan yang belum perusahaan terbuka, jadi ada perusahaan itu belum TBK, dalam arti dia belum membuka kepemilikan untuk publik, ya, itu perusahaan pada umumnya. Lalu ada juga perusahaan publik tetapi tidak melakukan listing di bursa, juga ada, ya, seperti Republika. Ya. Republika itu bank muamalat itu sebenarnya dulu adalah perusahaan yang sudah menawarkan saham kepada publik, tetapi Republika itu tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, sebagai pemegang saham, ya, maka di sini ada karakteristiknya. Yang pertama adalah limited risk, bahwa pemegang saham itu hanya menanggung suatu risiko, ya, risiko sesuai dengan porsi, ya, dana yang diberikan atau diserahkan kepada perusahaan. Ya. Jadi seperti juga di PT, ya, ini memang salah satu dari kelebihannya bahwa kita tidak bisa dituntut sampai kepada bertanggung jawab kepada harta pribadi, kecuali tentu kalau dalam undang-undang PT di situ ada indikasi-indikasi, misalnya saya sebagai pengelola perusahaan dan sebagai pemilik perusahaan itu melakukan kecurangan-kecurangan, gitu ya, yang mungkin saya tetap bisa dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi. Tetapi tentu secara umum, ya, pemegang saham itu memiliki pembatasan risiko, ya, sehingga kita terlindungi. Kemudian yang kedua adalah ultimate control. Para pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan, karena sebenarnya pemegang saham itu bisa mengontrol perusahaan, gitu ya. Maka kalau semakin banyak sebenarnya perusahaan itu sahamnya dimiliki oleh publik, maka kontrol oleh pemegang saham itu biasanya juga semakin kuat. Sehingga ketika manajemen itu tidak menjalankan perusahaan itu dengan kehati-hatian, ya, kemudian dengan
operasional yang baik, ya, maka tentunya mereka bisa dalam tanda kutip ya dipersoalkan gitu oleh para pemegang saham, ya, dengan melalui tentunya nanti itu melalui pemegang saham, yaitu melalui pada RUPS misalnya. Kemudian yang ketiga adalah residual claim, bahwa ya ini yang juga harus dipahami, bahwa pemegang saham biasa, ini kalau di dalam undang-undang PT kita ya, pemegang saham biasa itu adalah mereka itu mendapatkan hak klaim ya terhadap aset perusahaan ya ketika melakukan atau dilikuidasi, itu adalah sebagai pihak terakhir. Ya, tentu yang pertama adalah utang. Ya, jadi misalnya kalau utang itu berarti pemegang obligasi itu didulukan. Setelah itu ya adalah pemegang saham preference sebenarnya, kalau misalnya itu adalah emiten yang memang tidak mengklaim sebagai perusahaan syariah yang mungkin di situ masih memiliki saham-saham preference ya. Karena saham preference ini sebenarnya adalah saham yang tidak sesuai dengan syariah ya, karena saham preference itu memberikan suatu dividen dalam jumlah yang pasti atau tetap, sehingga itu termasuk bagian daripada riba gitu ya. Nah, baru setelah itu kalau misalnya aset itu masih tersisa, maka itu bisa diklaim ya, atau diberikan kepada para pemegang saham. Jadi ini yang harus dipahami oleh para pemegang saham ya, itu dijelaskan kepada para mahasiswa. Yang kedua adalah peran dan risiko saham. Ya. Ini waktunya cepat sekali ya. Oke, mungkin saya akan lebih cepat ya, mungkin saya skip ya. Peran dan risiko sahamnya. Peran saham adalah ya ini kalau kita belajar manajemen keuangan misalnya ya, manajemen keuangan. Kalau kita lihat pada neraca, kita akan bicara misalnya di sebelah kiri ya, itu ada juga saham, di sebelah kanan ada saham. Di sebelah kiri itu adalah saham dalam konteks sebagai sarana investasi. Ketika perusahaan memiliki idle fund ya, ada dana menganggur ya, yang cukup besar ya, karena prinsipnya dana itu harus menghasilkan. Kalau Anda kita sebagai manajer keuangan yang baik ya, jangan sampai kemudian ada dana itu idle yang tidak menghasilkan. Karena itu saham ini adalah salah satu tempat atau sarana atau instrumen yang bisa dipilih ya untuk investasi gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ya, itu kalau di neraca itu ada juga saham dalam arti bahwa perusahaan itu mencari modal. Jadi kalau kita di manajemen keuangan ya, kan modal perusahaan itu kan adalah dari equity. Ya. Salah satunya adalah equity, ya itu artinya ketika perusahaan membutuhkan modal, maka perusahaan itu menawarkan atau menerbitkan saham baru, misalnya menerbitkan saham untuk publik. Nah, maka perusahaan akan memperoleh aliran modal ya, dari investor tadi. Perusahaan akan mengeluarkan dividen untuk para pemegang saham yang besarnya terkait dalam RPS. Ini memang salah satu dari isu yang cukup ramai di dalam pasar modal syariah adalah bahwa investor publik ya, investor retail ya, itu kan tidak memiliki peran yang besar di dalam menentukan seberapa besar sebenarnya dividen yang harus dibagi, karena mereka diwakili oleh mungkin 1-2 saja di situ sebagai pemegang saham ya di dalam RUPS. Ya, di sini tentunya perusahaan yang memang syariah ya harus ada satu niat baik gitu ya untuk bagaimana memberikan dividen yang menjadi hak meskipun perusahaan itu juga membutuhkan modal gitu sebagai emiten yang baik ya, yang layak dipilih atau tidak. Kemudian kategori saham ya, ini kategori saham itu bisa dikategorikan bermacam-macam ya. Kalau berdasarkan pada kinerjanya ya, ada saham blue chip atau kita mengenal misalnya saham-saham yang ada di papan utama ya. Kemudian ada saham yang di second liner ya, atau di third liner, biasanya adalah saham-saham yang biasanya itu kalau naik tinggi sekali atau volatile-nya itu tinggi sekali. Kalau naik tinggi, tapi kalau turun juga turun tinggi gitu ya. Nah, inilah yang kemarin mungkin agak cukup ramai karena ternyata beberapa perusahaan asuransi yang bermasalah ya, seperti 2 perusahaan asuransi Jiwasraya misalnya, ternyata banyak diinvestasikan pada saham-saham yang masuk sebagai saham-saham third liner ya, atau saham-saham yang
dia termasuk dalam kategori emerging growth stock, ya, yaitu yang naiknya itu tinggi sekali atau turunnya itu tinggi sekali, ya. Seperti kita lihat misalnya saham, ya, satu contoh misalnya Bumi, gitu ya. Bumi Resources misalnya, itu kan pada saat IPO itu hanya sekitar Rp500 per lembar, gitu ya. Tetapi pernah juga mencapai Rp7.000 per lembar, gitu. Lalu turun menjadi hanya Rp150 per lembar, gitu ya. Itu adalah saham-saham yang itulah salah satu konsekuensi dari saham-saham yang memang kalau naik tinggi sekali dan turun juga tinggi sekali. Tapi sebaiknya kita memilih, kalau kita sebagai investor, gitu ya, sebagai investor retail, ya sebaiknya kita memilih pada saham-saham blue chip, ya. Kemudian atau saham-saham yang termasuk cyclical stocks, ya, yang dia tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi makro ekonomi maupun kondisi ekonomi global. Sebagai instrumen investasi, ya, saham tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga memiliki risiko. Ya, ada 3 risiko yang melekat kepada pemegang saham. Yang pertama adalah capital loss, yaitu adalah di mana investor itu menjual saham lebih rendah daripada saat dia beli. Jadi ini capital loss. Sebenarnya kalau kita uang sendiri, investasi itu adalah uang sendiri, sebenarnya capital loss bisa dihindari, gitu ya. Bisa dihindari, yaitu ibaratnya ketika harga itu turun, ya, kalau itu bukan uang dari pinjaman, kita tidak membutuhkan uang, kan sebenarnya tidak harus dijual, gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita, ini ada istilah-istilah yang kurang tepat itu di pasar modal dulu banyak yang mengatakan main saham. Kemudian trading saham itu juga sebenarnya kurang tepat, karena trading itu terkesan itu jangkanya pendek, gitu ya. Kita berjual beli. Tapi yang tepat itu sebenarnya adalah investasi saham atau menabung saham. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencari coba, ya, satu investor yang luar biasa, salah satu investor retail yang luar biasa itu Lo Keng Hong, ya, yang saat ini mungkin asetnya sekitar 2,5 atau 3 triliun. Ya, dia memulai investasi di umur 30 sebagai karyawan perbankan, begitu. Dan tentunya adalah dia, kalau saya lihat itu banyak saham itu dijual 5 tahun kemudian. Ya, dia membeli saham yang harga 250, 6 tahun kemudian dijual harganya 22.000, jadi untung 12.500% misalnya, ya. Ada saham beli 300, dijual 12.000, tapi bukan one day trading, gitu ya, tapi dalam waktu ini 5 tahun, 6 tahun, ya, itulah yang namanya investasi. Yang kedua adalah tidak memperoleh dividen. Ya. Ada dividen itu kan kebijakan, ya, dividen policy, yang tentu itu diputuskan oleh RUPS, ya, yang seringkali didominasi oleh pemegang saham mayoritas yang mereka tentunya memiliki kepentingan. Ya, kalau di dalam teori dividen kan bisa jadi mereka adalah termasuk pemegang saham yang dia tidak menyukai dividen, ya, karena seperti di Indonesia ada pajak pribadi, ada pajak badan, ya. Maka sebenarnya ada double tax ketika kita mengambil dividen, sehingga dalam mereka-mereka yang sudah punya uang mungkin lebih baik tidak memperoleh dividen, tetapi harga sahamnya naik sebesar dividennya misalnya, ya. Maka mereka memilih itu, yaitu dalam teori misalnya preference tax teori misalnya, gitu ya, di situ. Kemudian yang ketiga adalah risiko likuidasi. Ada juga saham-saham, ya ini terutama sekali adalah saham-saham papan bawah, ya, di frontliner gitu, atau saham-saham yang biasanya kapitalisasinya kecil, fluktuasinya itu sangat tinggi, ya, tidak stabil, ya. Jadi sangat mungkin perusahaan-perusahaan seperti itu mengalami kebangkrutan, ya, dan kemudian harus dilikuidasi, dibubarkan. Dan seperti tadi prinsipnya, kita sebagai pemegang saham baru akan mendapatkan klaim terhadap aset itu sebagai pihak yang terakhir. Berikutnya adalah penawaran umum saham syariah. Saya kira ini, ya, adalah sesuatu yang bisa dibaca saja, ya, mekanismenya. Ya, jadi kalau mungkin lebih singkat adalah di ini, ya, mungkin lebih singkat, ya. Oke. Di dalam penawaran umum ini pertama ada persiapan, ya. Perusahaan itu harus menentukan atau memilih misalnya underwriter, ya, penjamin emisi. Ya, kemudian di situ juga diperlukan ada profesi dan lembaga penunjang di situ, ya, itu yang
yang juga diperlukan di dalam penerbitan underwriter itu biasanya underwriter itu sekaligus sebagai standby buyer, ya. Meskipun tidak seluruhnya, ya. Tidak otomatis, tetapi umumnya underwriter sebagai standby buyer dalam arti ketika saham itu tidak laku, misalnya di pasar perdana, ya, maka underwriter yang juga bertindak sebagai standby buyer itu juga dia harus membeli, gitu ya. Ini bisa kita lihat misalnya bagaimana dulu di dalam kasus Garuda ketika IPO, ya, itu ada dua emiten yang juga sebagai underwriter ya, dua underwriter, Dana Raksa dan Mansek ya, Mandiri Sekuritas ya, harus mengalami dalam tanda kutip kerugian ya, karena banyak saham di pasar perdana tidak laku dan ternyata ketika listing di bursa harganya lebih rendah, ditutup lebih rendah daripada harga pada saat penawaran misalnya di situ ya. Kita memilih itu dan tentu ya hal yang mungkin Bapak Ibu bisa harus jelaskan berapa sebenarnya harga yang harus dibuat pada saat melakukan penawaran pada saham perdana. Ya. Tentunya ini secara teori ya harus di benchmark kepada market misalnya. Kalau misalnya perusahaan adalah perusahaan elektronik misalnya, kita lihat ya misalnya price to book value misalnya di perusahaan-perusahaan elektronik yang lain itu rata-rata itu berapa kali lipat? Misalnya 5 kali lipat ya. Mungkin kalau misalnya harga saham itu nominalnya 1.000, ya mungkin itu bisa dijual misalnya 4 kali lipat daripada 1.000, misalnya 4.000 misalnya. Itu sudah lebih rendah daripada rata-rata misalnya saham perusahaan elektronik di market. Ya. Dan nanti biasanya itu masih berpotensi naik karena ada arbitrase di situ. Nah ini ya, hal yang krusial sebenarnya adalah dalam penentuan berapa sebenarnya harga yang harus dibayarkan atau harga yang harus dibuat pada saat penawaran saham di pasar perdana ini. Kemudian setelah itu adalah pernyataan pendaftaran, ya ini ke OJK nanti setelah mendapatkan setelah mendapatkan konfirmasi ya atau pernyataan dari OJK, ya lalu dilakukanlah penawaran saham. Yang umumnya itu kepada publik itu dalam waktu 1 atau 2 hari. Biasanya ini penjamin emisi, ya, underwriter itu nanti akan memilih kepada agen-agen gitu ya untuk melakukan penjualan dan modelnya adalah penjatahan yang nanti akan ditentukan oleh Badan Administrasi Efek ya BAE. Kemudian setelah itu baru nanti dilakukan listing, yaitu pencatatan di bursa ya, untuk pertama kalinya, dan setelah itu maka saham itu diperjualbelikan antar investor di pasar sekunder. Dulu antara emiten dengan bursa, bahwa emiten ini akan menerbitkan saham untuk pertama kalinya untuk melakukan initial public offering, kemudian meminta pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan. Ya. Setelah mendapatkan itu, ya kemudian baru emiten itu bisa melakukan penawaran umum, ya tentunya melalui underwriter-nya. Ya. Dan underwriter itu nanti juga berhubungan dengan agen penjual. Ya. Kemudian agen penjual itulah yang nanti itu akan menawarkan kepada investor-investor. Gitu ya. Baru setelah itu, setelah terjual, kemudian ditentukan hari kapan saham itu nanti akan dicatatkan di bursa, yaitu di pasar sekunder. Mekanisme pembelian saham pada pasar perdana, ya tadi sudah saya ceritakan bagaimana mekanismenya. Saya kira ini hanya administrasi saja. Ya di situ misalnya seorang investor itu harus mengisi formulir FPPS, ya itu adalah formulir pembelian, ya saya lupa persisnya, formulir pemesanan pembelian efek, kemudian didaftar ya, menjadi daftar pemesanan pembelian ya, kemudian melalui penjamin emisi, ya penjamin emisi itu adalah melalui agen. Ya, setelah itu nanti didaftarkan, disampaikan kepada Biro Administrasi Efek, kemudian BAE akan memberikan konfirmasi penjatahan, baru kemudian penjamin emisi kembali lagi kepada agen penjual, lalu agen penjual akan mengkonfirmasi kepada para investor yang tadi itu sudah mengisi formulir pembelian.
Mohon izin Pak Imron, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Ya, oke. Tinggal 5 menit ya. Yang berikutnya adalah mekanisme transaksi di saham di pasar sekunder. Di pasar sekunder, jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sebelah kiri ada anggota bursa, di sebelah kanan anggota bursa. Tetapi sebenarnya anggota bursa ini bisa satu anggota bursa. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena di pasar modal itu kalau kita mendaftar untuk menjadi investor, lalu kita mendaftar di perusahaan sekuritas, ya, yang dia bertindak sebagai broker atau broker itu ya, sebagai broker ya di pasar modal, ya, atau perantara namanya ya, perantara penjualan efek itu. Nah, maka yang anggaplah kita investor di sebelah kiri itu adalah investor jual gitu ya, di sebelah kanan adalah investor beli misalnya. Nah, maka ketika yang di sebelah kanan itu mau beli ya, dia itu menyampaikan kepada anggota bursa kalau menggunakan broker atau mungkin bisa menggunakan transaksi secara langsung karena sekarang sudah banyak mekanisme yang menggunakan online. Kemudian nanti di bursa efek itu akan tampil, ya, akan tampil bahkan sudah sangat detail berapa lot misalnya yang memesan untuk membeli di sebuah saham misalnya saham AAA di harga misalnya 1.000, kemudian berapa lot yang antri juga jual misalnya di harga 1.000, di harga 1.025, 1.050 misalnya begitu ya, atau kemudian yang antri beli di harga yang di bawahnya. Nah, maka ketika terjadi match atau matching antara harga yang ditawarkan oleh penjual dan harga yang yang diberikan, ada bid offernya, jadi yang offer daripada penjual kemudian bidnya daripada pembeli ini match, maka terjadilah suatu transaksi. Jadi transaksi inilah yang disebut namanya continuous auction market ya. Jadi ini adalah menggunakan lelang di sana sebenarnya, menggunakan lelang yang terus-menerus ya, di situ. Nah, ini yang kemudian terjadilah suatu transaksi. Jadi prinsipnya adalah seperti ini. Nah, untuk supaya kita ini aman gitu ya, supaya kita ini aman kalau mau bertransaksi saham syariah, kemudian di situ sudah ada istilahnya pembatas-pembatasnya supaya kita tidak sampai membeli yang tidak sesuai syariah ya, maka kita gunakanlah sistem online trading syariah. Ada sekuritas yang memiliki sistem ini sehingga secara otomatis kita tidak bisa membeli saham yang itu tidak masuk dalam daftar efek syariah misalnya ya, kita akan terlindungi. Dan sebenarnya kalau di Indonesia saat ini saya kira mekanismenya seperti misalnya short selling apa itu sebenarnya sudah tidak bisa sebenarnya ya, karena kita ini sebagai emiten itu memiliki dua akun ya, akun saham dan akun dana ya. Jadi kita sudah bisa dilihat di situ ya, kecuali ya mungkin ada ada cheating gitu ya misalnya di satu sekuritas ya, tapi pada prinsipnya sudah tidak bisa karena bisa dilihat di kita tidak menggunakan global custody seperti zaman dulu, sehingga misalnya saya Pak Imron ini mau menjual saham Telkom misalnya TLKM misalnya 10 lot, dilihat saya tidak memiliki saham TLKM, maka sebenarnya sudah tidak bisa kita melakukan menjual dulu sementara saya berharap harganya turun dan nanti itu akan membeli. Mekanisme pembelian saham pada pasar sekunder ya, membuka ini teknis saja, membuka rekening efek ya, lalu bagaimana kita mempelajari ya kinerja efek ya, kita menggunakan online sistem sendiri. Nah, di sini tentunya ya, kita mungkin para dosen sudah paham ya bahwa namanya harga saham yang murah itu yang mana sih sebenarnya harga murah itu? Tentunya murah tidak ditentukan oleh nilai nominalnya 1.000 atau 2.000 atau 10.000. Bisa jadi 10.000 itu murah dan 1.000 itu mahal ya, karena kita harus melihat pada par value-nya. Ya, sebenarnya nilai parnya itu berapa gitu ya. Nilai wajarnya itu sebenarnya berapa? Nah, maka kalau nilainya harganya di pasar itu sudah melebihi dari nilai wajar, maka sebenarnya itu sudah mahal. Ya, meskipun 10.000, tetapi kalau nilai atau harga wajarnya adalah 15.000, maka 10.000 itu murah. Nah, maka tentunya ketika kita mau berinvestasi, kita memilih saham yang murah. Ya, kita juga lihat historisnya bagaimana potensinya ke depan, apakah itu akan naik atau akan gitu ya. Kemudian segmen pasar ya, ini singkat saja.
Ada pasar reguler, ya itu menggunakan continuous option market ya, melalui anggota bursa. Kemudian ada pasar negosiasi, yaitu pasar di mana transaksi itu dilakukan antara penjual dan pembeli secara langsung, tidak menggunakan lelang, continuous option market di bursa. Ya, kemudian penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan pada kesepakatan anggota bursa, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pasar tunai. Ini juga suatu transaksi yang difasilitasi oleh anggota bursa, ya, yang bertemu antara penjual dan pembeli secara tawar menawar, ya, tanpa melalui mekanisme continuous auction market, ya. Dan penyelesaiannya adalah dilakukan pada hari itu, ya, termasuk pembayarannya, gitu ya, atau menggunakan T0. Karena kalau di bursa efek ya itu kita menggunakan T+2. Ya, mungkin ini juga banyak yang bertanya, gimana saya beli sekarang baru akan bayar 2 hari kerja kemudian, tapi kok sekarang saya sudah bisa menjual saham itu? Apakah itu sudah tamlikul milik? Ya, apakah sudah kepemilikan yang sempurna? Nah, maka kita mengacu kepada fatwa MUI tentang qobat hukmi, yaitu bahwa sebenarnya ya, ketika saya membeli tadi uang saya kan sudah ada. Ya, sudah ada di rekening gitu ya. Cuman itu belum diselesaikan saja gitu. Karena itu meskipun baru akan saya bayar 2 hari kemudian, maka dianggap itu sudah terjadi pemindahan secara sempurna, tapi secara hukum, bukan secara fisik ya. Artinya qobatnya adalah qobat hukum. Terakhir ini ada kondisi di pasar, ya kita menyebut ada kondisi bullish, itu adalah kondisi ketika pasar itu menunjukkan tren kenaikan, ya. Kemudian sideways market itu ketika tidak naik, tidak turun, artinya apa ya, dia relatif, yang mungkin volatilitasnya sangat kecil sehingga tidak menunjukkan arah atau tren kenaikan atau penurunan. Kemudian bearish ada suatu kondisi market di mana market secara umum itu adalah menunjukkan pada tren penurunan ya, penurunan yang cukup tajam, itu disebut sebagai bearish market ya. Kemudian untuk penilaian ini ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Kalau teknikal itu adalah didasarkan pada historis ya, historis masa lalu ya. Dan ini juga dibolehkan. Ada yang mengatakan apa boleh apa tidak ya. Sebenarnya boleh saja kita melakukan suatu analisis bersumber teknikal. Toh kalau di dalam Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Hasr 18 ya. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Sebenarnya adalah jadi lihatlah apa-apa yang terjadi di masa lalu begitu ya. Lighadin untuk masa depan, karena sebenarnya ke depan itu adalah cerminan dari masa lalu. Maka harga ke depan itu juga dicerminkan pada historis di masa lalu. Itu prinsip daripada analisis teknikal ya. Cuma teknikal biasanya itu digunakan untuk transaksi jangka pendek ya, sehingga hanya melihat pada simptom-simptom, pada tanda-tanda kira-kira ini trennya akan naik, apa turun, apa sideways atau bagaimana. Nah, yang kedua adalah ini yang penting saya kira ya, adalah analisis fundamental, di mana dalam analisis fundamental itu kita melihat fundamental perusahaan ya, secara internal di perusahaan itu ya, meskipun juga kita juga melihat juga fundamental makro ya, artinya fundamental perusahaan sebagai dasar kita melihat bagaimana tren penjualan, bagaimana kita melihat bagaimana tren laba ya, dan bagaimana prospek di masa depan dan sebagainya, itu sebagai dasar dari kita mengambil keputusan untuk membeli atau menjual suatu saham di perusahaan. Nah, inilah beberapa rasio keuangan ya, yang seringkali digunakan untuk analisis teknikal ya, seperti misalnya return on equity ya, kemudian earning per share ya, laba per sahamnya itu berapa, kemudian PER atau price to earning ratio ya, ini sebenarnya adalah sebenarnya adalah kinerja saham ya. Kalau ROE, EPS ya, itu adalah kinerja perusahaan. PBV, price to book value, ini juga kinerja saham ya, kita melihat seberapa besar harga di market itu sudah berapa kali lipat daripada book value-nya atau ekuitasnya ya. Kemudian juga kita lihat dari dividend yield ya, karena kita bisa memprediksi harga di masa depan ya. Biasanya kan kita selalu menggunakan misalnya harga 5 tahun yang akan datang ya, P5 sama dengan D6 ya per KS-G misalnya gitu ya. Kita bisa menghitung, oh berarti harga saham ini 5 tahun yang akan datang berapa kalau kita melihat pada dividennya dan kemudian berapa dividen yield-nya. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah DER, debt to equity ratio, ya, karena ini juga menunjukkan bagaimana beban perusahaan, ya, karena utang itu tentunya adalah
fixed cost ya, karena kondisinya bagaimanapun ya, perusahaan harus membayar sebesar apa yang telah diperjanjikan itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa memberikan satu view gitu ya tentang pasar modal syariah, khususnya adalah tentang saham syariah. Dan mohon maaf ya, ini tentu sangat terbatas karena waktunya hanya 30 menit gitu ya. Kalau trainingnya biasanya itu paling tidak 2 jam gitu ya Mas Firman ya. Karena ketika Betul, Pak. 30 menit ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa memberikan pencerahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.